Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman di dalam menggali ilmu Allah yang tidak pernah ada habisnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mungkin di antara kita masih saling sibuk-sibuknya hari pertama, kedua, tiga, sampai nanti hari raya Lebaran ketupat. Saling bersilaturahim di antara kita. Dan tidak ada unsur dendam di antara kita. Setelah kita merayakan kemenangan. Dan ini merupakan suatu pertanda bahwa kita mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu digarisbawahi, apapun yang terjadi sekarang ini, ketika kita melayani tamu silaturahim, ketika tamu yang datang untuk bersilaturahim, ketika si fulan yang kadang kita tidak kenal untuk bersilaturahim, perlu kita waspadai dan perlu kita tancapkan dalam hati kita, yaitu nilai sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tetap menjalankan salat. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Innallaha ma'asyabirin. Kesabaran di sini perlu kita tancapkan nilai sabar dalam hati agar kita menjadi hamba Allah yang nanti akan dimasukkan atau golongan ahli jannah. Dalam Islam sendiri, sabar ini terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, pertama adalah sabar dalam ibadah. Pertama, kesabaran kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Sering sekali kita diberikan ujian. Ujian ini maknanya banyak. Ada yang ujian seperti ini, ujian si kaya seperti ini, ujian si miskin juga seperti ini. Ini ujian. Idul Fitri pagi kita masih diberikan ujian. Tidak ada kue sama sekali, tidak ada. Tetap sabar. Innallaha ma'asyabirin. Ada hikmah di balik kesabaran yang Allah sudah rencanakan buat hambanya yang dalam keadaan sabar. Ikhlas, ridha karena Allah dengan menerima kesabaran ini. Ini perlu kita tancapkan dalam iman kita. Orang banyak imannya, tinggi ilmunya, kategori kelas kakap dalam mencari ilmu, namun nilai sabarnya nggak ada, percuma. Ternyata kesabaran di sini perlu ditekankan. Pertama adalah dalam kita sabar dalam ibadah kepada Allah. Sujud takwa Allah kepada Allah.
sujud itikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat tadi, mintalah pertolongan kamu pada Allah Subhanahu wa taala, hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan kemudian tetap menjalankan sholat kita. Dan di doa ini belum dikabulkan. Bukan belum dikabulkan, kita husnudzon sama Allah. Ternyata Allah punya rencana lain di balik apa yang terkandung dalam doa-doa kita ini. Doa itu ibadah, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Tidak perlu kita suudzon kepada Allah, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ternyata sabar dalam ibadah ini penting sekali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Kita ikhlas lillah, kita pasrahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diikuti dengan apa? Ikuti nilai sabar. Mungkin antum semua sudah dengar bagaimana sabar, udah bosen ini dengerin kata sabar. Namun Ustaz yakin bahwa di antara kita semua di sini yang bisa menerapkan nilai sabar 1001. Apa dikira Ustaz yang di sini yang memberikan nasihat, memberikan suatu ceramah seperti ini pasti sabar? Belum tentu. Kita semua adalah hamba Allah yang diberikan ujian. Mungkin nilai ujian di antara kita beda. Ini perlu digarisbawahi. Seorang ulama pasti, seorang penceramah pasti, seorang ustadz-ustazah pasti diberikan suatu kesabaran, diberikan kesabaran. Tapi mereka belum tentu 1001 yang bisa menjalankan nilai-nilai sabar ini. Susah sekali. Untuk menjadi hamba Allah, sabar ini susah. Makanya orang sabar jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tadi sabar dalam ibadah. Setelah sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar ibadah susahnya minta ampun. Sabar yang kedua ini susahnya, Masya Allah, menjauhi dalam hal yang berbuat maksiat. Maksiat kita jalan terus. Mata tidak bisa kita cover dengan segala apapun. Everything is happen with our eyes. Segala sesuatu dalam listening kita, dalam segala apa penglihatan kita, lisan kita, tidak bisa dikendalikan. Selalu berbuat suatu kemaksiatan yang luar biasa. Coba di antara kita, siapa yang 100% sudah bisa menjaga maksiat? Tidak ada. Ketika di antara kita jawab, saya Ustaz, saya sudah bisa menjaga maksiat. Artinya antum kategori hamba Allah yang sombong, wastakbaru anha, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Selamanya di neraka. Kesombongan sedikit tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi illa, segala sesuatu jika di hatinya ini ada sedikit sebesar debu kesombongan, maka ini akan terjadi suatu hal yang dilaknat oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke surga Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi diri kita. Jauhi segala sesuatu yang berbuat maksiat. Ini kita berusaha semaksimal mungkin. Sedini mungkin. Iblis tidak akan tinggal diam, musuh kita tidak akan tinggal diam. Dia selalu menggerogoti pada diri kita. Kita diajak untuk berbuat maksiat. Enak meskipun kita mengeluarkan uang, tapi enak di dunia, hancur di akhirat. Hancur amaliyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahullah, maksiat. Dan ini senantiasa berada di depan kita setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap detik selalu di depan kita maksiat ini. Jadi hati-hati dengan ini, partner maksiat ini, Masya Allah. Hati-hati, ini ada di depan kita setiap detik. Kita berusaha, sedangkan kita
dimasukkan dalam suatu hal perjalanan-perjalanan, tiap detik perjalanan pasti di situ ada maksiatnya. Bagaimana kita bisa memilah-milah dan bisa menerjang badai maksiat ini? Ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir ini. Yang tadi Ustaz singgung, ketika mohon kepada Allah dengan apa yang kita minta, kemudian Allah masih belum berikan kita, seakan-akan doa kita itu masih belum dikabulkan. Ini sabar dalam menghadapi takdir. Mungkin Allah punya rencana di balik semuanya ini. Jangan mengeluh. Apapun yang kita lakukan, kita jalankan sesuai dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Allah dambakan buat hambanya yang senantiasa diberikan ujian terus. Yang jelas Allah tidak akan memberikan suatu hal ujian ataupun cobaan pada hambanya di luar takaran masing-masing. Tidak akan. Ujian mereka buat sang miliuner adalah dengan hutang piutangnya yang miliaran. Apakah kuat si miskin menerima dengan hutang piutang seperti ini? Tidak akan. Si miskin pun juga gitu. Ujiannya beda lagi. Sesuai dengan takarannya masing-masing. Mereka yang diberikan harta berlimpah tidak bisa mengemban daripada amanah itu, tidak bisa menunaikan zakatnya, maka akan dihancurkan dengan cobaannya masing-masing. Ini yang nggak punya, fakir miskin, semua ini ujiannya masing-masing juga. Tetapi ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, apapun bentuknya, maka kita digolongkan hamba Allah yang kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam bidang kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Ingat, pelajaran yang sangat susah sekali ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Ini susah sekali. Makanya belajar. Kalau kita ngaji, kita sering diajari untuk sujud syukur. Selalu setiap sholat maghrib, setiap sholat subuh, kita sujud syukur. Ini penting buat kita jalankan, selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ketika Allah memberikan amanah, kita banyak bersyukur, maka Allah akan tambah kembali dengan nikmat-nikmat yang di luar dugaan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. 3 nilai sabar ini tidak bisa dipisahkan. Ketika sabar dalam ibadah kita, berhubungan erat dengan sabar di dalam kita menjalankan maksiat, berhubungan erat dengan sabar di dalam kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, qadri khairi wa syarhi. Al-imanu atuminu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarhi. Takdir-takdir Allah ini harus kita jaga, harus kita terima, harus kita merupakan suatu hal ujian buat kita ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mari di hari raya Idul Fitri ini kita jaga kesabaran di antara kita. Saudara siapapun jangan memilah-milah ketika kita memberikan zakat kepada mereka. Si fulan tak kasih ini, si fulan tak kasih ini. Jangan dipilah-pilah. Kalau bisa kita adil karena Allah. Bukan karena apa? Adil karena Allah di dalam memberikan zakat. Berapapun itu nilainya, sesuai keikhlasan semua. Sesuai dengan keikhlasan antum semua. Maka dari itu, jadikanlah segala apa yang kita lakukan senantiasa adil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbedaan di antara kita. Justru mereka-mereka yang kadang-kadang pakaiannya compang-camping, kita tidak tahu bahwa dia adalah waliullah. Kita tidak tahu bahwa dia adalah ingin suruhan Allah untuk mencoba kita. Sabaran kita bagaimana. Orang yang unik-unik di dalam segala sesuatu di luar dugaan kita, justru mereka inilah kita perhatikan. Karena ini bisa jadi ini merupakan suatu ujian buat kita untuk menerima dia dalam keadaan kita sabar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari jangan sampai tali silaturahim ini merupakan suatu hal yang akan membebani kita dan justru menambah suatu apa yang berhadapan dengan dosa-dosa Allah. Seharusnya kita bisa mencari pahala karena Allah, justru karena tindakan kita yang remeh, tindakan kita yang ceroboh ini akan menimbulkan dosa-dosa baru di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kultum 1 ayat ini merupakan suatu hal yang bisa menyirami kita di dalam benih apapun di saat kita lepas kontrol dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang husnul khotimah, istiqomah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin jika ada yang Ustadz sampaikan selama ini ada kesalahan dan tidak membuat kesenangan di hati antum semua. Secara pribadi, hamba Allah yang senantiasa berjuang di dalam dakwah ini, secara pribadi mohon maaf andai kata ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.